Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Universitas Mercu Buana. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan RPS pembelajaran di Prodi S1 Manajemen yang saya ambil, yaitu mata kuliah Psikologi SDM. Untuk mata kuliah Psikologi SDM, deskripsi mata kuliahnya adalah bahwa mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan, mempresentasikan, mengidentifikasi, menganalisa, dan mengimplementasikan aspek-aspek psikologi pada sumber daya manusia perusahaan, baik sebagai individu maupun sebagai upaya menciptakan kondisi lingkungan kerja dan suasana kerja yang sehat pada organisasi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara keseluruhan, seperti ruang lingkup psikologi SDM, proses penginderaan dan persepsi, proses belajar dan memori, proses berpikir dan memecahkan masalah, teori-teori perkembangan dan tahapannya, dan konsep-konsep perkembangan serta proses pertumbuhan pada manusia, pembentukan sikap, perilaku, motivasi, kepemimpinan, konflik, teori, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah berdasarkan metode Outcome Based Education atau OBE. Pertama yaitu adalah ruang lingkup psikologi SDM, proses penginderaan dan persepsi, proses belajar dan memori, proses berpikir dan memecahkan masalah, teori-teori perkembangan dan tahapannya, teori perkembangan dan proses pertumbuhan manusia, pembentukan sikap dan perilaku, proses pembentukan kepribadian, mengidentifikasi emosi, penerapan dasar-dasar motivasi individu, sikap frustasi dan konflik, kepemimpinan, fungsi praktis dalam organisasi, dan implementasi fungsi dan peran SDM dalam organisasi. Untuk slide berikutnya yaitu adalah sejak pandemi COVID, sistem pembelajaran di Mercu Buana khususnya di Prodi S1 Manajemen yaitu adalah satu synchronized atau model pembelajaran daring, yaitu aktivitas perkuliahan online di portal LMS yaitu UMB Pos dan Universitas Mercu Buana. Aktivitas yang dilakukan memberikan materi perkuliahan, penayangan video, jurnal-jurnal untuk pertanyaan dan juga forum diskusi dan kuis. Kedua adalah synchronized atau tatap muka maya, perkuliahan dilakukan dengan menggunakan telepon konferensi Zoom atau Google Meet. Aktivitas yang dilakukan adalah ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif. Berikut adalah contoh RPS mata kuliah Psikologi SDM. Di situ ada rencana pembelajaran semester, ada kodenya, ada rumpun MK-nya, bobotnya juga SKS. Kemudian untuk mata kuliah Psikologi SDM ini bisa ditempuh di semester 5 atau semester 6, yaitu untuk mata kuliah peminatan SDM, manajemen SDM. Saya sebagai dosen pengembannya yaitu Muhammad Sultan dan sudah ditandatangani oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen. Berikut ini adalah RPS MK mata kuliah Psikologi SDM, mulai dari capaian pembelajaran CPMK 1 sampai dengan CPMK 6, kemudian deskripsi mata kuliah yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kemudian adalah bahan kajian, ada 15, yang tampak di sini ada 12, dan 3 sesi berikutnya itu adalah berhubungan dengan implementasinya. Pustakanya juga sudah saya sampaikan di depan tadi. Dosen pengampunya adalah saya. Syarat dari mata kuliah ini adalah pengantar bisnis, pengantar manajemen, dan manajemen SDM. Pengantar bisnis ada di semester 1, pengantar manajemen ada di semester 2, dan pengantar dan manajemen SDM ada di semester 3. Nah, sedangkan berikut ini adalah rincian dari RPS Psikologi SDM.
mulai dari sesi 1, 2, 3 sampai dengan 15 tadi. Termasuk salah satunya adalah sesi 1 yang mampu menjelaskan dan mempresentasikan ruang lingkup psikologi SDM, kemudian proses-proses di psikologi manusia, proses-proses psikologi manusia lanjutan, kemudian proses berpikir dan memecahkan masalah, teori-teori perkembangan dan sebagainya, sampai dengan sesi ke-15. Berikut adalah formulir untuk UAS. Jadi di kami di Universitas Mercu Buana, berikut adalah kertas kerja ujiannya, di mana terdiri dari identitas mahasiswanya, nomor NIM dan sebagainya, paraf mahasiswa, paraf pengawas dan sebagainya. Sedangkan ini sedangkan berikut adalah metrik penilaiannya, di mana metrik penilaiannya itu terdiri dari CPMK yang sudah kita sampaikan tadi di depan, bahwa rinciannya adalah CPMK 1 sampai dengan 6, di mana asesmennya sendiri terdiri dari coursework 1, 2, 3 dan UAS. Sedangkan asesmennya sendiri memiliki bobot, coursework itu memiliki bobot 70% dan ujian adalah 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa lagi siang ini untuk mata kuliah Psikologi SDM di sesi 10. Di sesi 10 ini kita akan membahas tentang motivasi kerja yang terkait dengan di organisasi dan pola-pola dari pemanfaatannya dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut gitu ya. Nah, seperti biasanya saya harapkan semua rekan-rekan mahasiswa memperhatikan dari sesi-sesi sebelumnya, karena semuanya akan masih berkaitan dengan yang sesi ini. Kemudian ketika nanti ada saya menjelaskan dan memberikan presentasinya, itu ada yang tidak jelas, kurang paham, kita bisa mendiskusikannya. Kalian semua bisa memberikan saran atau pertanyaan-pertanyaan terhadap materi ini. Baik, untuk memulai perkuliahan siang hari ini, saya akan menayangkan presentasi yang sudah saya siapkan. Baiklah, untuk sesi ke-10 di mata kuliah Psikologi SDM, temanya adalah motivasi individu dalam organisasi. Pada set berikutnya, kita akan menjelaskan beberapa hal, yaitu adalah tentang latar belakang. Perkembangan usaha yang semakin pesat menimbulkan persaingan yang semakin tajam di antara perusahaan. Hal ini tentu menyebabkan pengusaha meningkatkan kemampuannya SDM-nya dengan memberikan motivasi kerja secara berkesinambungan, yang tentunya juga untuk bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM itu sendiri. Berkesinambungan dalam arti kata di sini adalah motivasi itu tidak diberikan sekali, tapi motivasi itu akan diberikan beberapa kali. Slide berikutnya adalah kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari sesi 10 ini. Hal penting atau yang paling pokok dalam pembelajaran sesi 10 ini adalah mengetahui dan memahami pengertian motivasi kerja maupun dengan motivasi karyawan itu sendiri. Kemudian adalah mengetahui faktor-faktor motivasi kerja, mengetahui teori motivasi kerja, mempelajari cara meningkatkan motivasi kerja, mengetahui prinsip-prinsip dalam motivasi, dan tentunya adalah mempelajari teknik memotivasi kerja dari pegawai itu sendiri. Baik. Untuk motivasi menurut Namawi 2015 yang didefinisikan sebagai berikut adalah motivasi sebagai suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Jadi kegiatan ini baik dilakukan secara sadar, tentu diawali dengan perbuatan yang akan dituju atau target itu, dan akan dievaluasi, dan ini ternyata dilakukan dengan cara yang sadar. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada beberapa pengertian-pengertian yang seringkali
mahasiswa itu mengutip dari pernyataannya Mangkunegara maupun Sudarmayanti, di mana motivasi karyawan adalah suatu faktor yang mendorong seorang karyawan untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Nah, karyawan kan atau mahasiswa semua pasti memiliki motivasi ya. Motivasi untuk belajar, motivasi untuk menghadapi kuis-kuis atau menghadapi tugas-tugas dari para dosennya. Nah, apabila kita sendiri tidak memiliki motivasi, tentu akan sangat lambat gitu ya, terlambat, akan tertinggal kita dalam menghadapi baik itu tugas-tugas mata kuliah atau tugas-tugas lainnya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari beberapa dari kalian, silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Iksan Pangestuari. Saya ingin menanyakan implementasi yang baik dalam organisasi ketika motivasi kita rendah seperti apa ya Pak? Baik, pertanyaan yang baik Iksan ya, bagus sekali. Jadi seperti kita aja sekarang di kampus ya, kalian sebagai mahasiswa kan ada kalanya menghadapi situasi di mana motivasi kita itu sangat rendah gitu ya. Motivasi kita itu tidak tinggi gitu ya, dan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Tapi apakah kita harus cukup berdiam diri begitu saja menghadapi motivasi kita yang rendah? Tentu tidak ya. Tentu kita akan berbuat sedemikian rupa sehingga motivasi kita itu akan kembali normal atau kembali pada tahap yang sebenarnya. Seperti apa? Ya, seperti kalau kita kalau Iksan sebagai mahasiswa misalnya. Suaranya noisy atau gimana ini ya? Nah, ketika kita menghadapi situasi atau motivasi kita rendah, pasti kita butuh dorongan ya. Dorongan itu bisa dari dalam diri kita maupun dari dorongan dari rekan kita atau sahabat kita yang mampu mendorong atau mau menyemangati kita gitu ya. Dalam arti supaya mood kita itu kembali lagi seperti semula. Seperti itu Isan ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Kan? Sudah cukup jelas, Pak. Iya. Ya. Kita lanjutkan lagi ya materinya ya. Nah, ini ternyata related dengan yang tadi di Iksan sampaikan. Iksan menyampaikannya lebih awal gitu ya, tapi ternyata benar. Menurut Sihotang 2010, faktor motivasi kerja itu terdiri dari dua, yaitu faktor individual dan faktor organisasional. Nah, kalau tadi saya memberi contoh itu seakan-akan Iksan itu adalah mahasiswa. Berarti ada faktor yang mempengaruhi adalah motivasi Iksan sendiri maupun motivasi dari organisasi, atau dalam arti kalau konteksnya dalam konteks masih kuliah berarti faktor dari universitas atau dari kampus itu sendiri gitu ya. Nah, kalau faktor individu pasti tadi ya, dorongan di dalam, ambisi pribadi, semangatnya, ya itu adalah yang mendorong faktor-faktor individu. Sedangkan dari organisasi atau kalau misalnya Iksan sekarang di kampus adalah faktor apa yang mendorong? Oh misalnya saya ingin mencapai IP 4 misalnya, IP sempurna, cum laude ya. Nah, bagaimana faktor individunya? Ya, belajar kita cukupkah? Pola-pola pembelajaran kita cukupkah? Ya, waktu kita terbuang untuk apa saja, waktu kita dipergunakan untuk apa saja. Nah, kemudian faktor organisasi bagaimana? Oh, organisasi menyediakan perpustakaan yang banyak, perpustakaan dengan buku-buku yang update, kemudian e-book yang ada di perpustakaan sangat memenuhi syarat, sangat banyak pilihan yang menjadi referensi kita untuk mencapai target, katakanlah IP kita menjadi sangat maksimal dan sebagainya. Tapi yang terpenting justru adalah faktor individunya. Slide berikutnya coba. Nah, berikut adalah teori
motivasi dari Abraham Maslow, ya, yang terkenal dengan hierarki piramidnya. Kalau seringkali kalau kita Anda mempelajari apa namanya di MSDM ya semester 3 Anda mempelajari setelah mendapatkan lulus pengantar manajemen atau pengantar bisnis, Anda diperbolehkan rekan-rekan mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah MSDM. Nah, di MSDM itu akan dibahas, waktu itu dibahas gitu ya, dibahas tentang teori-teori motivasi, salah satunya tentang teorinya Abraham Maslow. Nah, teori Abraham Maslow itu yang seperti yang kalau di semua masih ingat itu adalah yang dalam bentuk piramid gitu ya, segitiga gitu ya. Mulai dari yang paling kecil fisiologis sampai dengan yang paling atas adalah aktualisasi diri. Di slide berikutnya ada contohnya ya. Nah, ini adalah hierarki piramid. Jadi tingkatan kebutuhan motivasinya di diri manusia. Dimulai dari physiological need, safety need, belonging need, esteem need, dan aktualisasi diri. Jadi terendah misalnya terendah faktor yang physiological need itu adalah contohnya misalnya gini. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, itu ada di bawah tadi, yang paling bawah. Nah, Pak, apakah mungkin gitu ya kita langsung loncat gitu ya ke atas? Nah, namanya hierarki kebutuhan. Jadi berarti mulainya itu bertahap ya, mulai dari fisiologi, kemudian safety, belonging need, esteem need, dan aktualisasi diri. Yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Contohnya aktualisasi diri misalnya. Seseorang ketika masih di physiological need ya, di fisiologi, di faktor-faktor yang berhubungan di biologis, biasanya dia tidak memikirkan faktor yang di atasnya. Contohnya kalau kebutuhannya hanya ingin mencari uang untuk makan, ya, keinginannya hanya untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, makan, minum, sandang, dan sebagainya, dia tidak akan memikirkan di kebutuhan di atasnya. Bisa dimengerti nggak, Mas Rilo, kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi ketika mereka masih membutuhkan untuk kebutuhan dasarnya, mungkin nggak mereka akan dia sedang si individu ini lagi berjuang untuk mencari kebutuhan makan, misalnya minum. Mungkin nggak misalnya dia memikirkan, oh saya mau beli Lambo gitu ya, seperti Hotman Paris. Oh saya mau beli jet pribadi seperti Raffi Ahmad misalnya. Nggak mungkin dong, mereka lagi dalam proses yang masih di fase untuk mencari makan, ya, mencari makan sehari 3 kali misalnya, atau dengan minum air yang cukup. Jadi dia belum berpikir untuk mencari apa yang ada di atasnya, nggak kepikir tuh untuk membeli jet pribadi. Itu adalah hierarki kebutuhannya Maslow yang dilakukan secara bertahap. Slide berikutnya, Mas Isan. Nah, kalau tadi adalah teorinya Maslow yang nanti tentu teman-teman bisa menanyakan ya, atau kita berdiskusi. Ya. Nah, kalau yang sekarang adalah teori dari Herzberg. Ya, teori ini adalah berhubungan langsung dengan kepuasan kerja. Ya, begitu dikasih uang, dikasih benefit, dikasih kompensasi, langsung puas hari itu, saat itu juga. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Herzberg. Teori ini juga meneliti tentang 2 kondisi yang mempengaruhi seseorang di dalam pekerjaannya, yaitu teori motivator dan hygiene. Ya, sebelum pertanyaan kita lanjut ke slide berikutnya. Kita melanjutkan untuk teori motivasi dari Herzberg. Teori ini berhubungan langsung dengan kepuasan kerja. Kalau kita ibaratkan nih ya, katakanlah misalnya Bayhaqi mendapatkan nilai 87 gitu ya. Setelah ada kuis, terus kemudian saya memberikan nilainya langsung. Bayhaqi, ini nilai kamu. Nilainya 87. Bayhaqi langsung puas. Itu adalah hasil. Jadi berhubungan langsung dengan kepuasannya. Atau sebaliknya misalnya,
Mas Rilo misalnya nilainya kurang gitu ya, nilainya kecil 57 gitu misalnya. Nah, Mas Rilo langsung menunjukkan ketidakpuasannya. Teori ini menyampaikan seperti itu. Kita lanjutkan kata-katanya. Teori ini meneliti tentang dua kondisi yang mempengaruhi seseorang di dalam faktor pekerjaannya, yaitu teori motivator dan hygiene. Kalau yang tadi adalah teorinya Maslow, kemudian sekarang Herzberg, nah selanjutnya adalah teorinya McGregor. Nah, dari teorinya McGregor itu adalah teori X dan teori Y. Ini yang sangat menarik. Beberapa di antara di industri ada beberapa yang memakai teorinya McGregor ini ada. Jadi teori X-nya adalah teori baik dan teori tidak baik. Ya, teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia penganut teori X dan menganut teori Y. Jadi anggap saja yang teori X itu adalah mereka-mereka yang bagus, misalnya mereka-mereka yang baik, mereka-mereka yang berpikiran positif. Tapi di satu sisi lainnya, teori sebaliknya itu adalah yang menyatakan bahwa oh dia itu adalah negatif, dia itu selalu pandangannya tidak bagus, malas, ya, kemudian tidak disiplin. Jadi bertolak belakang. Nah, asumsi ini bisa di organisasi itu ada satu organisasi yang memang memberikan teori motivasi itu berdasarkan teori tadi, ada teori X dan teori Y-nya tadi dari McGregor. Ya, sebelum dilanjutkan ke slide berikutnya, ada yang mau disampaikan atau kita perlu diskusikan? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mas Rilo, silakan. Tadi kan dibahas tentang penilaian-penilaian itu ya, yang berarti kesuksesan dalam bekerja atau kesuksesan dalam suatu hal. Untuk mencapai kesuksesan dalam suatu hal itu, apakah hanya motivasi yang dapat dilakukan atau ada hal lainnya, Pak? Kalau pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau motivasi itu, jelas itu adalah dorongan pribadi yang lebih kuat, lebih bagus gitu ya. Tapi apakah dari dalam saja? Apakah dorongan dari dalam saja yang harus dilakukan atau ada lainnya? Ya, kalau motivasi itu kan bagian dari hal yang mendorong orang untuk melakukan perubahan. Tapi ada faktor lain selain motivasi. Ya, Mas Rilo menginginkan bekerja dalam industri, katakan saya ingin kerja di Tesla. Ya, saya ingin bekerja atau saya ingin dalam satu organisasi dengan Elon Musk misalnya ya. Ya pasti semua akan menginginkan kan ya. Oh saya saya berkeinginan kerja di Google gitu ya. Atau saya ingin bekerja di industrinya Mark Zuckerberg gitu ya. Dan sebagainya. Itu adalah target-target kita. Motivasi kita dapat. Motivasi kita udah kita dapatkan, semangat kita ada, ambisi kita ke sana ada. Nah, pertanyaannya, ya, apakah cukup dengan motivasi saja? Tidak, tidak, Mas Rilo, Iksan, Michael, nggak hanya mengandalkan motivasi doang. Ya, motivasi kita itu akan mendorong potensi-potensi kita. Tapi kalau potensi kita tidak kita kembangkan, nggak bisa. Bagaimana Mas Michael mau kerja di Tesla, ketemu Elon Musk, sedangkan TOEFL-nya aja 400. Ya nggak? Gimana Mas Rilo mau mengembangkan berkeinginan untuk bergabung di Tesla, sedangkan spesifikasi kerja yang di Tesla sampaikan, itu Mas Rilo masih belum ke sana. Dorongan kuat untuk motivasi, bagus. Ya, semangatnya tinggi. Secara finansial, kalau misalnya mau pergi ke Amerika, ada. Tapi kemampuan TOEFL Mas Rilo atau Mas Michael itu nggak nyampe. Speak in English-nya itu rendah banget. Berarti apa? Sekarang motivasi kerja kita tingkatkan untuk kompetensi kita dalam berbahasa Inggris tadi. Gimana ya, dalam 2 tahun ini target TOEFL saya harus mencapai 550 untuk
motivasi saya kerja di grupnya Elon Musk untuk apa namanya teknologi Tesla di Houston. Ya, pasti semua berkeinginan itu ya. Gimana Mas Rilo? Baik, Ada terima yang kasih, Pak. jelas? Atau ada yang menyampaikan? Mas Adam mungkin ada yang mau menyampaikan, memberikan saran atau pendapat lain? Silakan Mas Adam. Cukup dari saya, Pak. Cukup ya? Oke. Ya, pemaparannya sudah cukup, Pak. Siap. Kita lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang teknik-teknik motivasi yang belum saya jelaskan detail ya. Ini adalah teknik motivasi yang penjelasannya seperti ini. Teori komunikasi, salah satu teknik komunikasi yang dapat digunakan adalah dengan teknik komunikasi persuasif. Ya, persuasif itu berarti ada dua pihak ya. Katakanlah ada saya dan ada Safira gitu ya, kita berkomunikasi itu persuasif. Jadi kita nggak hanya satu instruksi, tapi adalah bolak-balik. Teknik komunikasi persuasif merupakan teknik memotivasi kerja yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstra logis. Jadi kalian dikasih pendapat, kalian boleh memberikan pendapat. Begitu saran diberikan, kalian boleh mengasih pendapat. Nah, pendapat itu nanti kita kumpulkan untuk menjadi satu bagian keputusan atau panduan. Silakan. Nah, ini adalah terakhir ya dari sesi-sesi diskusi kita. Jadi kita bisa diskusi tentang apa yang saya sampaikan di sesi 10 ini tadi ya, tentang motivasi kerja, motivasi diri kita dalam organisasi. Atau kalau dalam penerapan kita saat ini ada teori motivasi kita di dalam perkuliahan. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait pertanyaan Safira tadi, apakah 5 tingkatan hierarki kebutuhan tersebut apa harus selalu dimulai fase fisiologis? Terima kasih pertanyaan ini menyambung dengan pertanyaannya tadi ya, Vira juga ya. Jadi hierarki kebutuhan itu akan selalu berurutan. Mungkin nggak Pak itu loncat dari fisiologis langsung loncat ke aktualisasi diri. Tidak, dia akan selalu berurutan. Walaupun fasenya misalnya tidak satu orang dengan yang lainnya tidak sama. Katakanlah gini, misal di posisi di fisiologis misalnya, misal butuh waktu hanya 1 bulan, tapi mungkin Vira butuh waktu 1 tahun di fase itu. Begitu untuk berikutnya gitu ya, di fase berikutnya. Bisa aja di belongingness need itu bisa lebih lama dibanding Vira. Jadi masing-masing orang tuh berbeda. Makanya kan kita bilang tadi ya ada keunikan gitu ya dalam motivasi diri individu itu. Antara satu dan yang lainnya berbeda. Ada yang dibentak justru motivasinya meningkat. Ada yang dipuji baru motivasinya meningkat. Itu beda-beda. Misal suka dibentak dulu, dimarahi dulu, baru motivasinya tinggi. Tapi Vira tidak bisa. Vira harus dialusin. Ya, Vira harus dipuji dulu, baru Vira motivasinya justru melonjak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dari fisiologis langsung loncat ke yang lainnya, loncat ke aktualisasi diri, nggak bisa. Dia masuk dalam tahapan-tahapan tadi. Seperti itu misal. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan Mas Tegar ya, untuk semuanya, untuk kepada semua mahasiswa hari ini yang sudah datang, ya, yang sudah hadir mendengarkan penjelasan di sesi 10 tentang motivasi kerja di industri atau di organisasi. Saya ucapkan terima kasih sehingga mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini.
Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih semuanya.